Maka surah Al-Isra ayat 72 itu benar-benar mengingatkan kita. Man kana haji a'ma fa huwal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini tak mengenal aku, di akhirat tak mengenal aku, dan dia adalah orang yang tersesat, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya hormati, doa saya senantiasa buat kita semua, semoga Allah senantiasa memuliakan kita, mulia kita insyaallah di dunia ini, dan mulia pula kita kelak di akhirat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita. Dan mari tetap saya katakan, kita menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan benar-benar sebagai sarana kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal yang bisa kita bawa kelak ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini terkecuali amal ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dicatat Allah di sisinya sebagai hamba Allah yang syakirin, yang artinya pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah, kajian kita minggu yang lalu bahwa ada satu amanah Allah yang harus kita tunaikan ketika kita di dunia ini, yakni untuk mentauhidkan dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya adalah ketika kita tidak menunaikan amanah, yakni mentauhidkan atau bermakrifat kepada Allah, maka hidup kita senantiasa berdosa. Ya, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kajian kita minggu yang lalu. Maka kita mencoba lagi melihat lebih dekat bahwa mengenal dululah, ya baru kita menyembah. Karena kewajiban kita yang pertama pun kalau kita lihat rukun Islam, rukun iman, yang pertama itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat dulu. Apakah sudah benar syahadat kita? Karena kita tidak mau keislaman kita ini hanya Islam di sisi manusia. Karena kita mau juga Islam kita tidak hanya di sisi manusia, tetapi Islam juga di sisi Allah. Terkadang memang
akibat dari tidak sempurnanya syahadat kita, boleh jadi ibadah kita itu tidak diterima Allah. Ya. Doa-doa kita, amal ibadah kita. Karena seorang kafir, dia tidak bisa serta-merta langsung sholat, langsung dia puasa, atau dia berhaji, berzakat. Tidak, dia mesti bersyahadat dulu. Nah, maka saya memahami mana lebih dahulu mengenal daripada menyembah, mengenal dulu. Karena kalau tidak kita mengenal Tuhan yang kita sembah, ini problem. Ya, sama seperti apa yang sering saya contohkan. Di mana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang tidak kita kenal. Tidak bisa kita mengingat sesuatu yang tidak kita kenal. Tidak akan. Kalau kita ingat nenek kakek kita, ketika kita menyebut namanya, langsung itu terekam. Ya, terbayang kita akan nenek kita itu, kakek kita. Tapi kalau saya sebutkan barangkali nama orang tua saya punya keyakinan tidak akan ada terbayang dalam pikiran jemaah seperti apa ayah saya itu. Ya, simpulnya apa? Tak akan bisa kita mengingat sesuatu yang tidak kita kenal. Ya, semua kita berkeinginan sholat itu khusyuk. Dan kita berupaya, berusaha. Tapi yang terjadi kalau saya buat sebuah tamsil, kita punya mobil mogok, nggak hidup mesinnya. Semestinya kita isi bensin, kita isi minyak. Bukan bannya yang kita isi dengan gas atau angin. Nah, apa makna kalimat saya itu jemaah dimuliakan oleh Allah? Di mana mungkin kita bisa khusyuk dalam sholat, balik saya katakan jangan-jangan keislaman kita pun belum. Mohon maaf lah. Ini terutama untuk kalangan kita ya. Walaupun ini diputar dalam video. Nggak mungkin. Jadi dibenarin dulu. Jadi dalam bentuk kalimat ya mengenal dulu. Maka surah Al-Isra ayat 72 itu benar-benar mengingatkan kita. Man kana haji a'ma fahuwal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini tak mengenal aku, di akhirat tak mengenal aku, dan dia adalah orang yang tersesat, kata Allah. Jadi mengenal dulu lah. Kita lihat lagi hadis itu apa katanya, la yuqbalu sholata la yuqbalu ibadah hatta bi ma'rifatil ma'bud. Tidak akan diterima oleh Allah ibadah apapun yang kita lakukan kalau kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Kita nggak mau ibadah kita ini sama dengan lagu Ayu Ting Ting, alamat palsu. Takkan pernah surat itu sampai kita kirim kepada yang kita maksud kalau alamatnya nggak jelas. Bagaimana ibadah kita, zikir kita, puasa kita, haji kita mau diterima oleh Allah kalau kita mengalamatkan ibadah itu pada alamat yang tidak benar? Takkan sampai. Ribuan tahun pun kita beribadah kepada Allah, itu tidak akan pernah sampai. Pikirkanlah itu. Jadi ini hal yang serius. Karena itu tadi,
Inilah amanah Allah itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk mengenal Allah itu? Ini intinya. Nah, mengenal Allah itu ada 3 cara. Yang pertama, hamba mengenal Allah. Ini kaji-kaji mundur ini ya. Hamba mengenal Allah. Perasaan kita pun sudah betul kali itu kalimat. Nanti kita bahas. Yang kedua adalah Allah yang memperkenalkan dirinya. Ya. Allah yang memperkenalkan dirinya. Yang ketiga adalah Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau hamba mengenal Allah itu tingkatan mubtadi ya. Tingkat dasar. Jadilah. Ya kalau tingkat mutawassid itu pertengahan itu Allah yang memperkenalkan dirinya. Muntahi itu adalah ya Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Dia yang mengenal dirinya sendiri. Inilah tahapan-tahapan itu. Jadi kalau kita temukan misalnya di dalam kita berdiskusi dalam memahami ini, ya tidak usah ditegah. Dalam artian dia di kelompok yang mana gitu. Ya biarkan saja. Ya dalam rangka mengenal Allah dalam kajian ini, ingat jemaah, kita bukan mau jadi Tuhan. Satu. Yang kedua, dalam rangka mengenal Allah ini bukan berarti kita bertemu dengan zatnya. Tidak akan. Ya, tidak akan. Kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan zat Allah. Karena zat Allah itu ya tanamkan laisa kamitslihi syai'. Berbeda. Jadi kalau dalam hayalan kita mungkin Allah begini, begitu, begini, enggak. Hindarin itu. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ya pikirkanlah apa yang diciptakan Allah, tapi jangan pikirkan tentang zat Allah. Dalam rangka mengenal Allah di sini jemaah bukan juga kita mencari-cari Allah. Ya, jangan dicari. Tapi pemahaman kita mengenal Allah di sini adalah ya untuk mengenali. Jadi mengenal Allah ini bukan mencari, tetapi untuk mengenal sehingga kita kenal. Ya pada akhirnya siapa kita, siapa Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau bertemu mungkin kita berpikir kemarin sebelumnya bertemu dengan zat Allah, tidak akan ya, tolong diingat itu. Nah, tidak akan kita bisa bertemu dengan zat Allah. Apalah martabat kita manusia yang awam, yang bodoh ini. Ya Nabi Musa saja sebagai Nabi Allah, ya ketika umatnya bisa menunjukkan Tuhan-Tuhan mereka, ketika umatnya bertanya kepada Musa, ya Musa, bagaimana bentuk Tuhanmu? Sehingga Nabi Musa melapor kepada Allah, ingin bertemu dengan zat Allah. Ya, klimaks ceritanya jemaah dimuliakan oleh Allah, kata Allah kepada Musa, ya Musa, jikalau kau masih melihat bukit Tursina itu, ya kau melihat bukit Tursina itu, maka kau tidak akan pernah bisa melihat diriku. Jadi sebuah kebohongan kalau nanti ada orang bilang zat Allah itu kalau kami udah bisa nengoknya gitu. Ya nggak usah diterima itu. Ya. Nah, ngaji manapun jangan. Nah kita tidak bisa bertemu dengan zatnya.
Ya. Kalau begitu bagaimana cara kita untuk mengenal Allah itu? Ingat jemaah, kita hanya dalam kajian ini mengenal Allah itu melalui sifatnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan akulah di dalam diri kamu itu. Nah, ini harus kita bangkitkan lagi. Nah, simpulnya apa? Ada 7 sifat Allah yang dia tazalikan, yang dia nampakkan pada diri kita ini. Nah, ini wajib kita ketahui. Ini wajib kita kenal. Karena kalau kita bawa nanti dalam praktek bersolat, ya kita belum bisa bertakbir sebelum melihat Allah. Ya, kita nggak usah berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah kalau masih nampak diri kita. Apa yang disubhanakan? Nah, jadi saya ulangi lagi, ada 7 sifat Allah yang dia tajallikan, yang dia nampakkan pada diri kita. Ya, yang pertama adalah kudrat. Ya, kudrat artinya kuasa. Ini sifat Allah di diri. Kita ini lemah. Ya, putuslah mata rantai kalau selamanya ini kita merasa kudrat ini kudrat kita. Ya, itu bukan milik kita. Kalau kita perhalus bahasanya, itu hanya sebuah titipan Allah. Ya, titipan Allah. Dan inilah cara Allah menampakkan dirinya kepada kita melalui sifat itu, kudrat. Ya, kita berdiri dalam sholat, bertakbir, mengangkat tangan, ruku, sujud, itu kudrat. Ya. Maka untuk memahami itu, pahami bahwa itu sifat Allah, sedangkan kita adalah lemah. La haula wala quwata illa billah. Itu sifat Allah. Nyata enggak sifat kudrat itu di diri kita? Amat nyata. Nah, amat nyata. Maka dalam prakteknya ketika kita berdiri di dalam sholat itu, yang kita saksikan si kudrat itulah yang berdiri. Jadi tidak terhenti pada kaki yang berdiri. Karena kalau kaki yang berdiri, mayat punya kaki, tapi nggak bisa berdiri. Karena nggak ada kudrat. Ketika kita mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar, saksikan sifat Allah itu. Saksikan. Ini kudrat. Ya. Kudrat Allah. Itu satu sifat Allah. Wajib kita tahu. Yang kedua, dalam rangka mengenal Allah itu, kenalilah sifatnya di diri. Ya, diperhatikan itu. Yang bernama iradat, kehendak. Kita cuma dimuliakan Allah, tidak pernah punya sifat kehendak. Cuma sangat kita sayangkan selamanya ini kehendak itu kita anggap adalah kehendak kita. Itu pun kalau yang enak, kalau nggak enak kita bilang itu kehendak setan. Iya kan? Nah, kita nggak punya sifat kehendak. Kalau kita punya sifat kehendak, jemaah dimuliakan oleh Allah, tak sehina ini diri kita. Mana mungkin jelek-jelek gini kita, Wak. Kalau kehendak kita, mana mungkin kita sesusah ini hidup ini. Kita nggak punya. Maka ada istilah kehendak, rencana di tangan kita, keputusan di tangan Allah. Bercinta di awak, kawin di orang. Karena kita nggak punya kehendak. Ya. Nah, makanya kalau ditanya orang, mana besok jadi undangan? Insya Allah. Karena kita nggak punya kehendak. Ya. Nah, seperti itu. Ya, ingat, itu sifat Allah. Nyata di dalam pandangan dan rasa di diri, jangan dilihat itu di luar diri. Ya. Yang ketiga, sifat Allah Ta'ala di diri itu adalah sifat alim. Ini cara mengenal Allah itu. Mengikuti ayat surah Jariyat tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun, akulah di dalam diri kamu itu. Inilah maksudnya itu. Alim, mengetahui. Itu sifatku.
Kita ini bodoh. Walaupun titel kita profesor, doktor, entah apa lagi. Kadang-kadang kalau kita tengok titel orang di belakang sampai 10. Tak pun mikir kapan Mbak Ali kuliah sampai begini. Iya kan? Tapi ya udahlah. Seperti itu. Alim. Ya. Jadi pengetahuan yang kita ketahui ini, sadari kalau itu adalah sifat Allah. Yang keempat, sifat Allah di diri itu adalah hayat, hidup. Hidup. Hidup itu apa? Kesadaran. Sadar gitu. Nah, ini sifat Allah. Jangan katakan kalau hayat ini hayat kita. Itu perampok besar. Ya, kalau ini hayat kita, maka saya pastikan kita tidak akan pernah mati. Dan kita tak mau. Ya kan? Karena kita memahami kematian itu adalah sebuah hal yang tidak mengenakkan dan menakutkan. Hidup, hayat itu hidup. Nah, karena ini kita menganggap hayat ini hidup kita, maka hidup kita ini susah. Karena merampok dulu kan, menganggap hayat ini hayat kita. Tidak, jemaah dimuliakan Allah, berhentilah mengatakan kalau hayat ini hayat kita. Tapi ini adalah nyatanya Allah melalui sifatnya di diri. Kemudian sama, mendengar ini bukan kuping jemaah yang dimuliakan Allah yang mendengar. Bukan, sama itu aku yang mendengar, itu kata Allah. Yang keenam itu adalah basar, yang melihat itu aku, itu kata Allah. Tiada yang lain. Yang berkalam itu adalah aku. Bukan mulut yang berbicara. Orang bisu punya mulut, tapi nggak bisa bicara. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, dalam kajian tauhid sifat ini kita dituntut untuk mengenal Allah dengan mengenali sifat yang ditazallikan Allah, yang dinampakkan Allah pada diri kita. Nah, sadarilah itu. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu datangnya dari Allah, kembali kepada Allah, bukan pada waktu ke peristiwa kematian. Maknanya dalam kajian ini, ya, kalau kemarin kita menganggap sifat 7 itu adalah kita, maka mulai malam hari ini kita pulangkan satu-satu. Ini kudrat kau ya Allah, ini iradatmu, ini ilmumu, ini hidupmu ya Allah. Pulangkan. Ya, sebelum nanti pulangnya dipaksa. Dari sekarang. Ya, dengan tujuan apa? Untuk menghilangkan ego, keakuan. Kajian tauhid tasawuf ini intinya adalah untuk menghilangkan keakuan itu. Karena sesungguhnya ego, keakuan itu adalah hijab kita dalam beribadah atau untuk usul atau berliko kepada Allah. Ego itu. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan singkat ini cobalah kita pandang satu persatu, ya, dengan penuh kesadaran. Ya, ini juga saya ingin sampaikan, sadarilah keberadaan Allah itu melalui sifatnya sangat-sangat nyata pada diri kita. Maka membangun kesadaran keberadaan sifat Allah nyata pada diri ini adalah hal yang wajib terbangun pada diri kita. Sadar Allah itu. Ya, coba pahami kalimatnya itu. Sadar Allah, bukan kita yang sadar. Sadar akan keberadaan Allah itu. Ya, jadi sehingga terbangun dalam kehidupan kita 1x24 jam itu kesadaran itu, bahwa diri kita ini wahwa jauh tak berantara, dekat tak bersentuhan. Nyata Allah. Maka nyata Allah di diri melalui sifat itulah yang dikedepankan. Bukan nyata kita lagi, bukan ego kita lagi.
Nah, apalagi coba dimulaikan oleh Allah. Saya kaitkan dengan bersyahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kita saksikan itu? Maka ini adalah kajian yang paling rendah. Saksikanlah sifat Allah di diri itu. Ya, kalau kita bersyahadat tidak menyaksikan Allah melalui sifat yang pada diri kita, untuk apa kita sembahyang yang telah asyhadu an la ilaha illallah pakai jari kita begini-begini? Apa yang kita saksikan itu? Ya, maka kita tidak bersyahadat, bersaksi hanya di dalam sholat. Di luar sholat pun kita saksikan nyata Allah itu. Ya, inilah yang harus kita fatri di dalam qalbiyah kita, dalam hati kita, kesadaran itu. Nah, kesadaran itu, inilah zikir tanpa huruf, tanpa suara itu. Ayo jemaah dimuliakan Allah, inilah yang kita bangun. Ini yang kita bangun. Ya, ketika kita mengatakan subhanallah, subhanallah, kalau diri kita yang kita lihat, siapa yang kita sucikan? Tapi kalau ketika kita melihat sifat Allah di diri itu, subhanallah, subhanallah, arahnya ke situ. Itu yang kita sucikan karena diri kita tiada di situ. Kalau masih ada diri kita pula, ya lari dari konsep tauhid. Nah, pahami itu. Nah, jadi sadar kita sekarang ini adalah sadar ketuhanan. Jadi orang yang betul-betul mengenal Allah itu, kesadaran itu juga terbangun pada dirinya. Kapan, bila, dan di mana saja itu terbangun betul. Terbangun kemana dia? Kalau bahasa Al-Qurannya, apa kata Allah? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Waktu berdiri, duduk, berbaring, waktu senang, waktu susah, waktu sehat, waktu sakit, dia tetap allazi yazkurunallah. Dia terus ingat, sadar dia. Ya, mari kita bangun ini jemaah. Ya. Ketika kita mampu membangun kesadaran itu dengan mengenal sifat Allah itu, kalau kita bawa dalam konteks sholat, di sini datang kekhusyukan itu. Ya, walaupun kita hanya bisa menyaksikan, merasakan sifat itu, tetapi lebih jauh kita bisa memahami bahwa sifat itu adalah kenyataan daripada zat. Karena kita tidak bisa bertemu dengan zat, kita hanya bisa bertemu dengan sifat. Sekali lagi kalimatnya, sifat itu adalah kenyataan zat. Saya sering bikin sampelnya, contohnya apa? Kalau kita cek itu teh manis, itu tadi dimasukkan gula. Iya kan? Teh manis itu kan ada air panas, ada teh, ada gula. Ya. Sekarang kalau kita cek gula itu dalam teh manis pasti tidak kelihatan. Nggak kelihatan lagi. Kan begitu? Lantas kalau sifatnya ada. Maka sifat itulah menunjukkan adanya zat. Maka cuma dimulaikan oleh Allah ketika kita sembahyang. Dalam batasan kajian ini, tolong dipahami, dalam batasan kajian ini kita saksikan sifat itu, maka itu sama kita dengan menyaksikan zat wajib wujud. Ya, itu keyakinannya begitu. Keyakinan begitu. Jadi kalau sudah demikian, inilah maknanya fa'iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau mereka bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, aku dekat. Ya, bahkan kita sekarang tidak sekedar memahami fa inni qarib itu, malah kita bisa merasakan. Jauh tak berentara, dekat tak bersentuhan, ya memang dia nyata kok. Iya kan? Nah, ini saya katakan kaji ini turun ini malam ini. Ya, tapi ini harus diulang lagi balik. Lancar kaji karena licinnya jalan karena ditempuh. Jadi sadar akan Tuhan itu, keberadaan Allah itu. Nah, tengoklah, saksikanlah. Ya, karena memang dikatakan Rasulullah itu, barang siapa orang yang kucintai, kata Allah,
Ya, kudratnya itu ku ganti dengan kudratku. Kehendaknya itu ku ganti dengan iradatku. Ilmunya ku ganti dengan ilmuku. Hidupnya ku ganti dengan hayatku. Nah, itu proses bahasa syariat. Cuma nyatanya ini adalah nyatanya Allah. Ya, ini keberadaan Dia. Nah, rasakanlah itu. Ya, saya pernah bilang, kalau kita duduk dengan pejabat, kadang-kadang kita merasa waktu duduk sama pejabat itu ikut jadi pejabat. Oh, marwah kita pun, ya saya pun nggak mengerti lah gitu. Sehingga kalau jumpa pejabat, orang foto rame-rame dengan pejabat itu. Ya dikejar-kejar orang itu. Kalau anak-anak muda kita hari ini jumpa artis, ya sampai ada yang histeris, menangis, pingsan. Iya kan? Dekat dengan orang kaya. Nah, kenapa jemaah dimuliakan oleh Allah lewat kajian ini setelah kita paham? Ketika Allah katakan, ketika hambaku bertanya dengan katakan aku dekat, kenapa kita tidak bangga? Ya, semestinya kita bangga. Wow, ternyata ya Allah, kau rupanya di sini. Maka diingatkan Rasulullah untuk memperkencang itu, man talabal wali li khairin nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, maka dia adalah orang yang amat tersesat. Jadi jangan mencari Allah di luar diri, karena Allah sudah nyata dalam diri. Nah, inilah yang harus kita bangun. Ya. Nah, sekali lagi jemaah dimuliakan oleh Allah, amanah Allah yang pertama kita untuk mentauhidkan, mengenal Allah. Dengan bagaimana cara untuk mengenal Allah? Kita bukan ingin jadi Allah, dan kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan zat Allah, tapi cara kita mengenal Allah itu melalui sifat Allah itu sendiri yang Dia nampakkan pada diri kita. Maka setelah itu munculkanlah kesadaran akan keberadaan Allah di dalam diri kita atau diri kita. Yang kalau bahasa agak naik, muncullahkanlah kesadaran bahwa diri kita ini adalah dirinya. Itu kan agak naik dikit ya. Ya kan, cuma kan gampang-gampang juga. Apalagi orang kadang-kadang kalau mau menyerang YouTube begini mudah kali. Ya kan, banyak hal dipertanyakan orang. Tadi kita gunakan bahasa yang ini saja, tapi kalau diskusi kita buka habis-habisan. Karena ini kan untuk kepentingan ini ya, YouTube. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, sadarilah itu. Tidak ada jemaah yang dimuliakan oleh Allah harta yang berharga, ya, martabat yang tertinggi selain setelah kita memahami itu dan istiqomah di situ. Ya, tidak ada. Ya, bergembiralah kita ya menerima itu, ya, dan jangan anggap itu barang yang tidak berharga. Ya. Kenapa? Kita syukuri amanah Allah itu sudah kita pelajari, dan mari kita update kan istilah hari ini. Mari kita terus tumbuh suburkan, kita sampaikan kepada orang yang mau memahami itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kudratmu itu adalah kudratku, itu adalah aku. Ya, kehendakmu itu sifat iradatku, itu adalah aku. Pengetahuan itu sifat alimku, itu adalah aku. Hidup itu adalah sifat hayatku, itu adalah aku. Sama itu, mendengar itu sifat samaku, itu juga adalah aku. Ya, melihat itu adalah sifat basarku, itu adalah aku. Berkata-kata itu sifat kalamku, itu juga adalah aku. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Ya. Nah, jadi kalau kita ini disuruh makan mimis sepeda untuk ilmu kebal, begitu kita makan, kita pun langsung kebal. Hari ini, malam hari ini kita ulangi kaji kita dalam rangka mengenal Allah. Yang 7 sifat Allah Dia terjalikan dalam diri kita. Kalau masih kita merasa diri kita biasa-biasa saja, barangkali ini perlu dipertanyakan.
Ya, bergembiralah kita mendapat rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja bahan diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita cerna, bisa kita pahami, dan Allah terus memberi kita hidayah untuk memahami ini, agar kita bukanlah orang yang khurur, orang yang terperdaya di dalam kehidupan dunia ini. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل لنا علما وحكمة ونور وهداية وبركة وسلامة يا مجيب السائلين يا منزل المنزلين يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا يا الله بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة يا رب العالمين. اللهم اجعل نور، اللهم اجعل نور وقدرة نور وإرادة نور وعلمنا نور وحياتنا نور وسمعنا نور وبشرنا نور وتكلمنا نور يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.